الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Danau api yang tiada berdasar, saking dalamnya nggak akan ketemu dasarnya. Wih. Itu loh Abang dah. Jadi kalau misalnya orang tercemplung ke dalam, itu tidak akan pernah menyentuh dasarnya saking dia sedemikiannya. Itu kata Bible loh. Bunda. Nah, mungkin Bible-nya orang Amerika beda kali sama orang Indonesia kali Abang dah ya. Tapi kalau kita di Indonesia Bun, cukup Matius 23 nomor 15 yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang neraka. Itu di kitabnya mereka Bun. Bang, Ya, ini Abang kan nggak fitnah, ini kan dalil nih Bang ya. Dalil Matius 23 nomor 15, Kristen di neraka, itu jelas itu. Nah itu tuh teman-teman, ini nggak fitnah loh Bang. Enggak fitnah, gini Bun. Yesus mengatakan, dengarkan Bunda ya. Dengarkan Bun. Ya, celakalah engkau wahai orang Farisi. Ya, celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Di mana dikatakan bahwa Paulus orang Farisi? Tuh Bang Zuma. Abang Darungka. Abang terpental. Ya, jadi saya akan jawab dulu tadi ketika dia bilang dari Yohanes berkata, aku datang bukan atas kehendak sendiri. Kecil suaranya Abang dah. Ya. Jadi aku mau jelaskan. Dulu tadi pernyataan. Halo, itu ada yang noise itu. Suaranya kedengeran. Jelaskan kalau suaranya kecil, tidak ada gunanya penjelasan karena tidak bisa ditampung, didengar oleh teman-teman Abang dah. Suara jenengan kecil. Cek mic, cek, Cerot, borokocot. Kecil suaranya. cek cok. Enak tenan ini Bang Dewa. Selamat datang. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam. Enak tenan nih. Jadi Cek cok. lalu Cekcok. Udah nantang cekcok ini di awal loh Bang Dewa. Gimana ini ya? gini. Gak kedengaran Bang Rudi, kecil. Iya, itu kok sudah bilang nggak kedengaran abangku. Bang Rudi maksudnya gimana sih? Ini Bang Premi siapa sih? Bukannya Bang Rudi. Bukan, ini Amanda terangkan, kami tidak mendengar suara Nggak kedengeran suaranya. Ya, tadi Dewa biar 10 GB juga. Kalau nggak kedengeran. Cek, udah belum? Nah, Coba geser posisinya sedikit. Geser dulu. Udah. Cek, udah belum? Udah. Oke, jadi Ini agak lumayan nih. Ini agak lumayan Pak Manda. Jadi ketika tadi Bang Juma mengcounter pernyataan kawan saya tadi dari Yohanes pasal 1 ayat 14, lalu dia kutip Yohanes pasal 17 yang berkata bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kata kehendakku sendiri itu sama dengan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kata firman, logos itu sama dengan kehendak. Nah, pernyataan logos sebagai kehendak, jika Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 tadi itu, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, itu untuk menjelaskan bahwa kehendaknya dia tidak datang kehendak seperti apa yang dilihat oleh manusia sebagai kemanusiaannya, tapi dia adalah kehendak yang bersumber dari logos itu. Itulah yang disebut oleh dan yang dimaksud oleh Yesus gitu. Jadi kehendak itu bukan berarti seolah-olah Yesus tidak ada kehendaknya, tapi kehendak yang dia miliki itu adalah kehendak Yohanes pasal 1 yang adalah logos itu sendiri, yang satu hakikat dengan Allah itu, begitu.
itu eksegesis ya, tafsir Bang Framing ya, bukan dari tafsir resmi. Iya, Memang gini tuh, Pamanda terangkan, ini nampaknya ini Kang Unggul, Pamanda terangkan, salam dari rantau jauh Amerika ya, jumpa lagi. Menurut Pamanda ini ternyata, si Mom ternyata this is me. soal suaranya, aduh. aduh, jumpa kembali Pamanda. Ya nggak Beda apa-apa sih, asumsi. namanya asumsi. Udah naik belum dolar, udah naik belum Semua dolar. orang boleh berasumsi, tidak yang tertulis. Tadi kan Bang Zuma sama Bunda membacakan saja yang tertulis gitu loh. Betul. Jadi kalau asumsi ya Kemudian- tiap orang pasti punya lah asumsinya. Nggak ada panduan dari Matthew Henry Commentary atau Jerusalem tafsirnya nggak ada. Karangan sendiri. Itu begini ternyata. barangkali Kang Unggul, Pamanda terangkan karena tadi Pamanda menyampaikan tentang seolah-olah, berarti memang filosofi dalam kekristenan adalah filosofi seolah-olah. Kanjeng Nabi Yesus menjadi Tuhan karena seolah-olah Tuhan. Kalau seperti itu, kami menjadi manggut-manggut, pantesan, segala sesuatu menjadi seolah-olah. Padahal ia bukan Tuhan, tapi seolah-olah. Jadi Bang Dewa, semuanya ini kalau pakai filosofinya, namanya mesin seolah-olah, yang keluar ya pasti seolah-olah. Betul, setuju nggak Bang Dewa? Seolah-olah kuat tetapi tidak kuat, jadi pakai obat penguat, gitu loh. Seolah-olah Tuhan tetapi tidak Tuhan. Nah, jadi Jangan kasih seolah-olah tahu Tuhan. tidak kuat sama dewa, takut nanti dia kawin lagi dia. Ini kan. Nah, Iya, kalau silakan, betul nggak, Bang poligami Dewa? itu boleh. Iya, betul. Kalau poligami itu boleh. Yang nggak boleh itu poligami Tuhan. Poligami Tuhan. Nggak boleh itu. Ini mempoligami Tuhan itu kurang ajar banget. Iya, bener. Tuhan itu satu, ngapain disulap jadi tiga? Nggak boleh seperti itu. Tadi kalau meneruskan kata-kata Bang Juma yang mengatakan kalau misalkan Paulus itu adalah orang Farisi ya, Bang Juma ya. Orang Farisi itu di dalam 1 Korintus 9, 19, 20. Orang Farisi. Betul. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi seperti orang Yahudi supaya aku dapat menenangkan orang Yahudi bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini kata-katanya aja bingung Bang ini Bang. Bingung kata-katanya ini mengartikannya. Oke, nanti Ya, karena nanti saya akan jurus coba jurus menjelaskan. seolah-olah. Itu jurus seolah-olah itu Abang Dewa. Semuanya akan diatur coba. oleh seolah-olah. Nanti saya akan coba seolah-olah untuk menjelaskannya dulu ya. Seolah-olah. Nah, ini dia. Mantep ini Abang Pamandaku. Jadi itu Jum, kalau kamu tadi mengkontennya lewat Yohanes berapa tadi Jum? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yohanes menjelaskan 42, Yohanes 8:42. Nah, terus kalau Anda mau mengatakan andai saja Yesus itu adalah kehendak itu sendiri, itu nggak mungkin. Masa ia kehendak berubah menjadi manusia? Misalnya Anda berkehendak makan nasi, Anda berubah jadi nasi gitu. Aku pingin ke Jakarta, Anda berubah jadi Jakarta. ya. Gimana sini ya Bang? Ngerti nggak kehendak? Gini Bang Juma, untuk mewujudkan segala sesuatu itu dimulai dengan sebuah kehendak, khususnya kehendak ini dalam pikiran kita. Contoh tadi udah Abang Juma bilang, kalau aku hendak ke Jakarta, berarti di mindsetnya Abang itu sudah ada pikiran untuk mau ke Jakarta. Namun ketika kita berkata seperti itu, kehendak kita ini harus diwujudkan dengan proses itu, gitu loh Bang. Iya, begini loh Bang terangkan. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, ketika Tuhan itu hendak melakukan sesuatu, hendak ingin mengadakan sesuatu, menghadirkan sesuatu, menjadikan sesuatu, Tuhan cukup berkata. Nah sekarang masa iya ketika dia mau Maria itu hamil, masa dia yang masuk ke dalam rahimnya Maria? Nah, Kayak mana ceritanya tuh? saya setuju dengan pernyataan Abang yang berkata, cukup dia berkata. Nah, memang pengertian kata berkata inilah yang kita coba mau buat terminologi pemahaman yang sama. Karena bagi kami kata berkata ini sama dengan adalah firman, tapi ingat ya, kata berkata ini bukan disamakan dengan berkata
hal yang sama seperti kata-kata manusia, tetapi firman. Dan firman itulah yang tadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi itu sebenarnya perkataannya yang mau diunjukkan. Oke. Perkataan firman ini apa ini, Bang? Kehendak. Iya, betul. Oke, pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu bersama-sama dengan Allah, dan kehendak itu adalah Allah. Di nomor 3, kehendak itu menjadi daging. Maksudnya apa itu kehendak itu menjadi daging? Ide, Bukan di nomor 3, gagasan. 14. Apa yang dikatakan di 14? Nah, itulah yang tadi abang udah bacakan, bahwa kalau kita mau Nomor 3 dulu. Oh, nomor 3 itu kan mencipta itu. Ya, coba. Adalah sesuatu Coba. dijadikan oleh kehendaknya. Oke. Nah, sekarang Markus 11-nya gimana? Nah, kita selesaikan dulu ayat 14-nya yang berkata, dan kehendak itu menjadi manusia, Menjadi daging. yang menjadi daging. Itu loh. Jadi kehendaknya yang membuat itu menjadi manusia. Nah, kalau tadi Bang cuma bilang ini dengar bang. Yang menjadi manusia ini kehendaknya, esensi kehendak itu hakikat, atau kehendaknya ini yang melekat pada dirinya sendiri, menginginkan, menghendaki, menciptakan sesuatu dari tanpa suami menjadi hamil. Atau memang misalnya gini, Anda memiliki kehendak, Anda memiliki kehendak yang ada pada diri Anda itu dilahirkan oleh keberadaan akal dalam otak Anda. Nah, sekarang ketika Anda hendak menjadikan seperti misalnya Anda ingin membuat lemari, aku berkehendak membuat lemari. Apakah Anda yang menjadi lemari, atau atas kehendak Anda kemudian lemari itu kemudian ada? Misalnya Anda membeli papan, membeli paku, sehingga menjadi lemari. Anda yang menjadi lemari. Iya. Jadi gini Bang, tentu Mana yang benar? kita coba sepakati dulu begini. Saya yakin kalau ini pemahamannya dalam arti kaitannya manusia membuat lemari, tentu pasti kita setuju bahwa hasil lemari ini adalah pikiran dari kehendak, kan begitu. Nah, hanya wujudnya adalah lemari dan bukan pikiran dan dipisahkan dan bukan pikiran itu bukan pikiran itu yang berwujud lemari, betul? Bukan, tentu dalam arti begini. Pikiran inilah yang menuangkan, mewujudkan bagaimana bentuk yang dipikirkan ini menjadi lemari. Tapi kalau dalam contoh, Bapa sebagai firman adalah pada mulanya firman adalah Allah, dan firman itu adalah jadi firman yang satu hakikat dengan Allah itu, yang sama-sama dengan pribadi Allah inilah yang mewujudkan dia menjadi manusia. Itu. Berarti tadi betul. Berarti tadi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu mengartikan bahwa supaya orang yang melihat itu bukan atas diri dalam bentuk manusianya, tetapi dalam bentuk kehendaknya sebagai logos pada mulanya, gitu Bang. Lah itu kan menurut saudara Bang. Tapi Yesus bukan begitu maksudnya. Yesus itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang begini, kalau Anda menggunakan narasi Yohanes 1 itu sebagai perwujudan bahwasanya firman itu telah menjadi daging, artinya firman di sini adalah kehendak, di mana kehendak ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah ketika Tuhan itu berkehendak menjadikan Maria hamil, berarti dia kucuk menjadi daging. Berarti kehendak itu sudah berubah wujud. Nah, sama ketika Anda berkehendak makan bubur, berarti Anda yang jadi bubur. Bukan berubah wujud Bang, tapi kehendak itu mewujud, jadi muncul dia. Nah, sama. Ketika Anda ingin makan bubur, ada kehendak makan bubur,
berarti kehendak Anda yang berubah menjadi bubur, atau dari beras menjadi bubur. Yang mana yang benar? Kalau manusia berkehendak makan bubur kan itu konsumsi dalam arti pribadi, kan gitu. Tapi kalau Allah dalam bentuk roh yang goib itu, goib yang jadi punya beda. kehendak inilah nuzul menjadi daging atau manusia. Dan kalau kita lihat seluruh kehendak Allah pencipta langit dan bumi itu konkretnya ada pada ajaran Yesus, baik itu keselamatan, hidup kekal, dan berbagai prinsip-prinsip kebenaran. Semua apa yang diajarkan oleh Yesus itu atas kehendak dia yang berawal dari Bapa itu, dia dinyatakan itu jadi sebuah ajaran, dan itu juga diikuti oleh Islam dalam arti bagaimana kalian menghargai dia dari sisi sebagai kenabian. Nah, artinya kehendak dia sekarang gini, Bapa itu konkret ada pada dia, gitu. Ya, ini yang Anda usung ini ketuhanan Yesus yang kemudian bertabrakan dengan logika Anda sendiri dan juga bertabrakan dengan firman yang ada dalam kitab yang Anda pegang. Boleh